Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ramadan, NPM 18144600198 dari kelas A618. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua sehat? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Sekarang ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Pak Guru akan menyampaikan sebuah materi. Yuk sekarang juga dulu buku tematiknya. Hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang PPKN, yaitu Pancasila. Nah, apakah anak-anak semua mengetahui Pancasila itu apa? Nah, Pancasila adalah sebuah dasar ideologi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kita tercinta ini. Nah, di dalam Pancasila terdapat 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti yang di buku itu, Pak Guru akan menjelaskan sedikit makna dari setiap sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Nah, yang pertama adalah bergambar bintang emas bersudut 5. Diartikan sebagai cahaya Tuhan yang berperan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Jadi kita sebagai manusia itu harus selalu mengingat kepada Tuhan dan senantiasa berbuat baik untuk semuanya. Yang kedua adalah berbentuk mata rantai. Nah, di dalam mata rantai ini yang pertama berbentuk persegi dan yang satu berbentuk lingkaran. Nah, berbentuk persegi yaitu diartikan sebagai laki-laki dan yang lingkaran diartikan sebagai perempuan. Hal ini menandakan kesetaraan gender sebagai manusia yang saling membantu. Jadi tidak ada istilah laki-laki perempuan berbeda kasta atau apa, karena semua itu memiliki kesetaraan gender dan memiliki hak yang sama pula. Nah, terus yang ketiga adalah pohon beringin. Nah, pohon beringin memiliki akar yang menggantung. Sebagai penjabaran, Indonesia memiliki banyak budaya, memiliki banyak beragam kebudayaan yang berbeda-beda. Tapi pohon beringin memiliki akar tunggal yang panjang, membuat tumbuh besar kuat sebagai bentuk kesatuan dan persatuan, seperti yang ada di sila yang ketiga. Yang selanjutnya adalah berbentuk kepala banteng. Nah, kepala banteng diartikan sebagai manusia yang selayaknya pengambilan keputusan apapun itu dilakukan secara musyawarah atau dilakukan secara mengambil voting ataupun berdiskusi tentang apa yang akan kita diskusikan hasilnya. Yang selanjutnya adalah bersimbol padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini diartikan sebagai salah satu kebutuhan dasar berupa sandang dan pangan. Jadi kita sebagai warga Indonesia senantiasa membutuhkan sandangan, pakaian seperti yang berpakaian ini, atau sebagai untuk makanan sebagai untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah, aku akan membagi 5 kelompok. Nah, sekarang Pak Guru nanti akan membagi 5 kelompok ini berdasarkan absen. Nanti Pak Guru panggil namanya di sini, terus kita membuat 5 kelompok ya. 5 kelompok berisi 5 orang siswa. Nah, nanti tugas dari kelompok tersebut adalah membuat pertanyaan tentang nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kelompok 1 mendapatkan untuk membuat pertanyaan tentang sila pertama. Nah, itu nanti kelompok 1 langsung membuat, misalnya bagaimana pengamalan
ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan di sekolah. Nah, itu misalnya seperti itu. Nanti berlanjut sampai kelompok kelima yang tentang membuat soal tentang materi dari sila kelima dalam penerapan kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, setelah ini Pak Guru memiliki sebuah kotak. Nah, ini dia kotaknya. Nah, nanti setiap kelompok mendapatkan satu kertas ini untuk membuat soal, nanti akan dimasukkan ke sini. Nah, nanti setelah semuanya membuat soal tentang sila-sila yang didapatnya, misalnya kelompok satu membuat pertanyaan tentang makna dari sila pertama itu apa dan penerapannya bagaimana, nanti lalu dimasukkan di sini. Lantas di akhir nanti Pak Guru akan mengocok kotak ini untuk diambil oleh kelompok lainnya. Misalnya kelompok satu maju, nah nanti kelompok satu maju, terus nanti mengambil kertas yang ada di sini, nah nanti mengambil satu. Jika yang diambil itu adalah kepemilikannya, nanti masuk ke sini lagi, nanti ambil lagi ya. Dan nanti saat menjawab soal nanti berdiri kelompoknya, lalu kelompok yang lain bisa menanggapi atas jawaban itu dan bisa menambahkan juga. Nah, paham ya? Sudah, kita mulai ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Sekarang jika sudah selesai, masukkan ke dalam kotak. Dan masukkan dalam kotak. Nah, jika sudah, sekarang perwakilan kelompok maju untuk mengambil ini ya. Kelompok 1 mendapatkan soal dari kelompok 3 tentang bagaimana. Soalnya ini Pak Guru bacakan ya. Bagaimana penerapan nilai dari sila ketiga dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang kelompok 3 Pak Guru beri waktu sedikit untuk mendiskusikan bersama kelompoknya. Bagaimana hasilnya? Nah, nanti hasilnya ditulis dalam sebuah kertas. Tapi sebelumnya diutarakan dulu ya jawabannya. Misal, bagaimana penerapan nilai dari sila ketiga dalam bermasyarakat? Yang pertama, nilai pertiga adalah persatuan Indonesia, di mana kita di masyarakat itu harus saling bertoleransi, tidak boleh menjelek-jelekan orang lain, tidak boleh mengejek orang lain, tidak boleh mencela orang lain dalam keadaan apapun. Nah, misalnya seperti itu. Nanti jawabannya ditulis, lantas nanti pada saat penyebutan nanti bisa ditanggapi kelompok yang lainnya. Nah, selanjutnya kelompok 2 mengambil. Kelompok 2 mendapatkan pertanyaan, bagaimana pemahaman Anda dan pengamalan nilai sila di kehidupan sekolah. Nah, misalnya di kehidupan sekolah, yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu dimaksudkan bahwasanya kita saat berada di sekolah, misalnya kita nanti mengerjakan sholat duha dengan tepat waktu. Nah, menjalankan sholat duhur dengan tepat waktu. Nah, seperti itu misalnya contohnya. Jika sudah semua, sekarang Pak Guru minta anak-anak semua untuk menuliskan hasil jawaban yang tadi di sebuah kertas, nanti dikumpulkan ke meja Pak Guru ya. Nah, nanti akan dikoreksi. Kesimpulan untuk tentang materi hari ini, bahwasanya kita sebagai manusia masyarakat di negara kesatuan Indonesia ini senantiasa harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai baik yang ada di dalam Pancasila, selalu berbuat baik, selalu toleransi, selalu menjaga
sesama dan saling menguntungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.